teman-teman, apa kabarnya? Senang sekali ya bisa upload video lagi setelah sekian lama. Mohon maaf, ini tergolong juga sangat terlambat untuk upload budgeting di bulan Oktobernya karena ini udah tanggal menuju pertengahan bulan. Tapi semoga teman-teman tetap menikmati videonya ya. Gimana teman-teman di budgeting bulan September kemarin? Apakah masih on track? Secara pribadi aku masih sesuai budget, jadi masih ada over sekitar belasan ribu gitu ya. Tapi mohon maaf belum sempat dibuat video karena memang aktivitas lagi padat-padatnya, dan juga ini juga baru sembuh dari flu dan batuk ya. Sekarang memang lagi musimnya ya ibu-ibu. Gimana, apakah sudah terserang penyakit ini juga? Ya semoga yang belum jangan sampai lah ya, harus banyak-banyak doping vitamin supaya tahan banting di musim pancaroba ini. Oke, untuk budgeting Oktober ini untuk income aku terbagi dari dua, main income sama second income. Untuk sinking fund itu ada kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kategori sinking fund, tapi totalnya itu kurang lebih 600.000 untuk sinking fund. Jadi itu ada pos-posnya masing-masing. Lalu untuk pengeluaran itu yang pertama ada fixed cost. Jadi ini pengeluaran yang jumlahnya itu udah pasti. Yang pertama itu ada cicilan rumah. Jadi kebetulan aku tinggal di rumah KPR, jadi setiap bulannya masih ada cicilan. Lalu yang kedua itu ada tagihan pulsa. Jadi kartu handphoneku ini kartu berbayar, prabayar. Lalu ada tagihan kartu kredit dan juga tagihan PDAM. Nah itu untuk fixed cost-nya. Sedangkan untuk variable cost atau pengeluaran yang nilainya bisa berubah-ubah tiap bulan, ini yang lebih banyak diputar-putar lah ya setiap bulannya. Jadi untuk yang pertama itu ada kategori untuk belanja mingguan. Jadi ini belanja untuk lauk pauk, sayur mayur di setiap bulannya atau di setiap per minggu. Kalau aku budgetingnya per minggu. Kemudian ada belanja bulanan. Lalu ada keperluan anak dan juga listrik dan gas. Lalu ada anggaran untuk bensin karena aku juga pergi kerja itu pakai kendaraan roda 2, pakai motor, jadi ada pengeluaran bensin. Lalu aku budgetkan juga untuk buah, dan dominannya kalau buah ini lebih ke untuk anak sih, karena kalau aku gabungin ke belanja bulanan itu atau belanja minggu kadang suka lupa gitu. Jadi sengaja aku buat terkhusus supaya ingat gitu, masih ada nih budget buat beli buah, jadi biar ingat buat beli buah terus. Jadi untuk budget belanja mingguan ini aku anggarkan 1 juta. Itu aku biasa bagi per minggu, tergantung tiap bulannya ada berapa minggu. Kalau 4 minggu berarti 250 per minggu, kalau 5 minggu berarti 200.000 per minggu. Kemudian belanja bulanan aku 150.000. Nah untuk belanja bulanan aku prinsipnya beli yang udah habis aja, jadi aku tidak menyetok barang di rumah, jadi kalau habis baru beli. Lalu untuk anak aku budgetin 500.000, untuk listrik dan gas ini 250.000, untuk bensin 100.000, untuk buah 50.000, dan untuk beras 200.000, dan terakhir untuk galon itu 50.000. Nah kalau ditotalkan ini senilai 2.300.000. Nah itu kurang lebih pengeluaran setiap bulan ya untuk variable costku. Nah teman-teman, buat kalian yang belum menerapkan budgeting, aku ajak nih, gak bosan-bosannya buat ngajak untuk yuk ikut budgeting atau buat budgeting. Gak harus bisa gambar kok, gak harus punya pensil atau pulpen warna-warni yang cakep-cakep, enggak. Cukup, sebenarnya itu cukup buku dan alat tulis gitu ya. Kita memang harus sering-sering nulis masukan, pengeluaran, bahkan belanja setiap hari itu memang ada catatannya gitu ya. Kalau di video sebelumnya aku ada tunjukin ya untuk catatan keuanganku, mencatat pengeluaran setiap hari. Jadi memang harus rajin-rajin nulis,
Karena dengan begitu kita bisa tracking uang kita itu lari kemana aja. Meskipun kita udah budgetin begini, kalau nggak kita catat juga pengeluarannya bakalan bingung juga. Apakah memang udah on budget atau over, kita kan nggak tahu kalau kita nggak catat gitu ya. Jadi jangan malas-malas mencatat. Kalau memang nggak mau mencatat pakai alat tulis ya kita bisa gunakan handphone. Kalau aku kebetulan memang senang menulis, jadi nggak merasa ribet kalau misalkan harus bawa buku kemana-mana, harus menulis. Aku malah seneng gitu, jadi bisa tahu dengan jelas pergi kemana aja sih uang kita, atau misalkan ternyata over nih, atau ternyata overnya bisa sampai berapa. Jadi itu bisa jadi apa ya, dasar untuk kita mengevaluasi lagi apakah budget kita itu udah bener atau enggak di budgetingnya. Nah jadi bulan depan kita bisa kira-kira lagi gitu ya teman-teman, jangan bosan-bosan buat menulis. Oke, karena ini temanya bulan Oktober, jadi ya ada Halloween gitulah ya, ala-ala. Oke teman-teman, sekian untuk video budgeting di bulan Oktober, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya teman-teman, biar aku semangat lagi buat upload video yang lain. Bye bye.